من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan, kita masuk hadis yang ke-8 ya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza arada an yanam yaqul Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikul habbi wan nawa ومنزل التوراة ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا عن الفقر وأغننا من الفقر. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau ingin tidur, beliau membaca doa ini. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Rabbnya langit dan Rabbnya bumi dan Rabbnya arash yang besar. Rabbuna wa rabbu kulli syai', Rabbnya kami dan Rabb segala sesuatu. Falikul habbi wan nawa, pencipta bebijian dan nawa, sama, nawa itu mirip dengan hab ya. Wa munzilut Taurati wal Injil wal Furqan, dan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan itu Al-Quran. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyati. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkaulah al-awwal, tidak ada sebelummu sesuatu pun juga. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', dan Engkaulah al-akhir, dan tidak ada setelahmu sesuatu pun juga. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai', Engkau adalah al-zahir, tidak ada di atasmu sesuatu pun juga. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan Engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu pun yang di bawahnya sesuatu pun juga. Yaqdi 'anna ad-dain, maka bayarkanlah hutang untuk kami. Wa aghnina minal faqr, dan kayakan kami dari kefakiran. Di sini akhi kita ambil faidah. Yang pertama, disyariatkan membaca doa ini sebelum tidur. Di antara doa sebelum tidur adalah doa ini yang lumayan panjang. Iya. Di sini kita ambil faedah yang kedua, adab dalam berdoa. Bahwa di antara adab dalam berdoa yaitu kita memulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Allah. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya Rabbuna wa rabbu kulli syai'. Ya falikul habbi wan nawa, munzilut Taurati wal Injil wal Furqan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya memberikan kepada kita sebuah adab yang agung di dalam berdoa, yaitu kita memulai dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan
Jadi syariatkannya tawassul dengan melalui nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Rasulullah SAW bertawassul dengan Rabb. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard wa rabbal arshil azim. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan di situ nama Allah Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Iya. Maka ini menunjukkan boleh kita tawassul melalui Asmaul Husna, sebagaimana Allah juga berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah al-asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah melalui nama-nama tersebut. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, isbatul arsh. Penetapan akan adanya arash. Dan bahwasanya di antara sifat arash itu adalah azim, besar. Dan memang sebagaimana sudah kita pernah jelaskan bahwa makhluk yang paling besar Allah ciptakan itu adalah arash. Tidak ada makhluk yang lebih besar dari arash. Ya. Tidaklah, kata Rasulullah, langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali bagaikan cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy-Nya kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang kembali. Menunjukkan betapa besarnya arasy. Ya. Faedah selanjutnya, akal Islam, yang bisa kita petik dari ayat ini, dari hadis ini, bahwa semua kitab-kitab suci itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, baik Taurat, Injil, Al-Qur'an, Zabur. Karena di sini Nabi mengatakan munzilut Taurat wal Injil wal Furqan, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan. Maka Allah yang menurunkan, wajib kita yakini itu. Namun yang Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjaganya hanya Al-Qur'anul Karim saja. Sedangkan Taurat, Injil, Zabur, penjagaannya diserahkan oleh Allah kepada pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Dengan apa-apa yang mereka diperintahkan untuk menjaga kitabullah. Ya. Allah tidak menjamin untuk menjaga Taurat, Injil, Zabur. Yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk menjaganya hanya Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an, dan kami juga yang akan menjaganya. Makanya ya, kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an itu dirubah-rubah sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an demikian. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Ya, celaka bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Untuk apa? Untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Iya. Faedah selanjutnya, akhul Islam, dalam hadis ini penafsiran tentang makna al-awwal wal-akhir, al-zahir wal-batin. Dalam surat Al-Hadid Allah menunjukkan begitu, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Apa makna al awwal? Di sini Nabi menafsirkan al awwal artinya laisa qablaka syai'. Tidak ada sebelummu apapun juga. Apa itu makna al akhir? Artinya falaisa ba'daka syai'. Tidak ada setelahmu apapun juga. Apa makna al-zahir? Yaitu falaysa fawqaka syai', tidak ada di atasmu sesuatu pun juga. Ya.
Demikian di sini al-batin, yaitu falaisa dunaka syai', tidak ada di bawahmu sesuatu pun juga. Maka itu menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah selanjutnya, akhi, disyariatkan berlindung dari segala keburukan yang tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memegang ubun-ubunnya. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatih. Aku berlindung dari keburukan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya, ya Allah. Ya, masuk padanya keburukan apa? Kejahatan setan, kejahatan makhluk-makhluknya. Ya. Hanya Allah yang Maha tahu. Nah, ketika kita berlindung dari segala macam keburukan dan kejahatan, ya, apalagi kalau kita mau tidur, penting sekali. Karena saat kita tidur, orang yang mau berbuat jahat ke kita gampang, mudah. Ada ular masuk, nggak ketahuan. Ada binatang-binatang berbisa dan yang lainnya. Kita sedang tidur, kita tidak sadar. Maka kita berlindung, ya, dari keburukan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tersebut. Faedah selanjutnya, akal Islam, hadis ini menunjukkan akan bahaya hutang. Karena Nabi SAW minta kepada Allah sebelum tidur untuk dibayarkan hutang. Maka ya, jangan sampai kita memudah-mudahkan hutang. Gampang, nanti kalau saya berhutang mau berdoa pakai doa ini. Kita katakan ya, memang Nabi mengajarkan, tapi Nabi SAW dalam hadis-hadis yang lain ya mengingatkan tentang bahaya hutang, Pak. Pernah ada seorang sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia. Lalu Nabi SAW diminta untuk mensolatkan sahabat ini. Ketika Nabi SAW hendak mensolatkan, Nabi bertanya, apakah mayat ini punya hutang? Kata para sahabat, punya ya Rasulullah, 2 dinar. Kata Rasulullah, sallu ala sahibikum, kalau begitu kalian saja yang mensolatkan. Rasulullah tidak mau mensolatkannya. Lalu kemudian seorang sahabat Nabi berkata, ya, ad-dinar alayya ya Rasulullah, 2 dinar itu jadi kewajibanku ya Rasulullah, biar aku yang akan bayarkan. Maka Rasulullah pun baru mau mensolatkannya. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada sahabat yang membayarkan ini, bagaimana, sudah dibayarkan? Belum ya Rasulullah. Keesokan harinya Rasulullah bertanya lagi, sudah dibayarkan? Sudah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-an hina baradat jildu, sekarang kulit mayat itu sudah mendingin. Ya. Nah, ini akal Islam. Faedah selanjutnya, akhi, anjuran untuk berlindung dari kefakiran. Nabi SAW dalam hadis ini sebelum tidur berlindung dari kefakiran. Wa aghnina 'anil minal faqr. Maka Nabi SAW di waktu pagi dan petang juga berlindung dari apa? Kefakiran. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa ant. Ya. Hadis nomor 9. Hadis bahwa Nabi SAW meruqyah dengan ruqyah ini, adhibil ba's rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqama. Hilangkanlah penyakit wahai Robnya manusia, sembuhkanlah engkaulah penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Di sini menunjukkan, akhi, disyariatkan meruqyah dengan ruqyah yang syar'iyah. Ya, karena ruqyah itu ada 2 macam, ada ruqyah yang syar'i
dan ada ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah yang syar'i itu seperti apa? Yaitu kalau dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa-doa Nabi SAW atau dengan doa-doa yang dipahami dan isinya baik. Karena ruqyah itu pendapat yang rajih tidak harus dari Al-Quran dan hadis. Karena Nabi SAW bersabda, "I'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Perlihatkan kepadaku ruqyah kalian, coba. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Berarti Nabi SAW mempersilahkan kita meruqyah dengan doa yang kita buat sendiri, nggak masalah. Ya. Kita meruqyah dengan doa-doa yang memang isinya kebaikan, silahkan selama tidak mengandung apa? Kesyirikan. Ya, untuk ruqyah seperti ini. Nah, ini namanya ruqyah yang syar'iyah. Dan ada ruqyah yang namanya ruqyah ghairu syar'iyah, ruqyah yang tidak syar'i. Yaitu setiap ruqyah yang pertama mengandung kesyirikan. Jelas ini merupakan ruqyah yang terlarang dalam syariat, haram hukumnya. Atau yang kedua, ruqyah yang dilakukan dengan cara-cara yang bid'ah. Ya. Seperti misalnya di zaman sekarang bikin ruqyah massal. Tidak ada salafnya terdahulu. Di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, kita tidak pernah mendengar mereka bikin ruqyah massal. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini kita ambil faedah akhwal Islam. Yang disyariatkan kita meruqyah orang yang sakit dengan doa ini. Jadi kalau kita misalnya menjenguk orang sakit maka kita ruqyah orang sakit itu dengan doa ini. Adhibil ba's rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Jangan sampai Pak, kita menunggu orang sakit yang minta, salah. Karena minta diruqyah itu termasuk perkara yang mengurangi tauhid. Tapi kita yang sadar sendiri, kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada saudara kita. Kata Rasulullah, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, berikan manfaat kepadanya. Jangan menunggu dia yang minta. Hadis 10 an Ibnu Abbas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u minal lail. Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Qaulukal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha illa la ilaha li ghairuk. Dari Ibnu Abbas, ia berkata adalah Nabi SAW berdoa di waktu malam dengan doa ini. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segalamu pujian, bagimu segala puji. Engkau adalah Rabbnya langit dan bumi, dan milikmulah segala puji. Engkaulah pengurus langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Bagimu pujian, engkaulah cahaya langit dan bumi. Firmanmu benar, janjimu benar, pertemuan denganmu benar, surga itu benar, neraka pun benar, hari kiamat pun benar. Allahumma ya Allah, laka aslamtu wa bika amantu. Kepada engkau aku menyerahkan diri dan aku beriman kepada engkau. Wa alaika tawakkaltu,
dan kepada Engkau kami aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepada Engkau aku kembali. Wa bika khasamtu, dan dengan Engkau aku bersengketa. Wa ilaika hakamtu, dan kepada Engkau aku berhakim. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, maka ampuni dosa-dosaku yang lalu maupun yang akan datang. Wa asrartu wa a'lantu, dan dosa-dosa yang aku sembunyikan atau aku perlihatkan. Anta ilahi, Engkaulah ilahku. La ilaha li ghairuka, tidak ada ilah untukku selain Engkau. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Di sini akhir dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini di waktu malam. Ya. Allahumma lakal hamdu sampai akhirnya. Upayakan kita hafalkan ya, doa ini, karena doa ini luar biasa sekali. Di sini akal Islam menunjukkan juga bahwa pujian itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua pujian hanya milik Allah. Kenapa? Karena Allah yang memiliki kesempurnaan. Sifat-sifat Allah semua terpuji, nama-nama Allah semua terpuji, perbuatan Allah juga semua terpuji. Bahkan takdir Allah yang baik maupun yang buruk semuanya terpuji. Perintah-perintah Allah, syariat-syariatnya, demikian pula makhluk yang Allah ciptakan semuanya terpuji. Ya. Allah terpuji saat kita melihat ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat. Ketika ada orang terlahir dalam keadaan cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, kita katakan Allah terpuji. Walaupun di mata kita sepertinya itu tidak terpuji. Akan tetapi Allah terpuji karena ilmu Allah luas, sementara ilmu kita sangat sedikit. Kenapa Allah menciptakan si fulan cacat, yang si fulan enggak cacat, si fulan ganteng, yang satu enggak ganteng, yang satu tinggi, yang satu pendek, yang satu gemuk, yang satu kurus, dan yang lainnya. Semua itu Allah terpuji dalam ciptaannya. Dan Allah memiliki hikmah-hikmah yang paling agung, yang hanya Allah yang maha tahu hikmah di balik itu semua. Sementara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat rendah, yang sangat lemah, yang sangat dangkal. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah terpuji. Ya. Ketika Allah menciptakan iblis, Allah terpuji. Kenapa Allah ciptakan iblis? Semua ada hikmah-hikmah yang agung di belakang itu semuanya. Allah menciptakan maksiat, Allah terpuji. Kenapa Allah ciptakan maksiat? Semua itu ada hikmah-hikmah yang sangat agung di balik itu semuanya. Ya, dengan adanya maksiat terlihat siapa yang taat, siapa yang tidak taat. Ya. Maka semua pujian hanya milik Allah, Pak. Dan Allah sangat suka dipuji. Rasulullah SAW sabda, "Laisa ahadun ahabbu ilaihil madhu minallah." Tidak ada yang paling suka pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia dipuji, sebetulnya tidak berhak untuk dipuji. Kenapa? Karena semua kelebihan manusia tersebut pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum misalnya dipuji karena antum ilmunya banyak. Emang yang ngasih antum ilmu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum dipuji misalnya karena amal soleh antum banyak. Emang yang memberikan antum untuk kekuatan beramal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya pujian itu kembalinya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azanillah. Makanya Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang banyak memuji Allah. Rasulullah SAW sabda, "Innallaha yuhibbul 'abda idza akala aklatan yahmaduhu 'alaiha wa idza syariba syurbatan yahmaduhu 'alaiha." Allah itu cinta kepada seorang hamba, tidaklah ia makan satu suap kecuali ia puji Allah padanya. Tidaklah ia minum satu teguk kecuali ia puji Allah padanya.
Makanya derajat yang tinggi di hari kiamat itu adalah al-hammadun. Orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW selalu memuji Allah dalam setiap keadaan. Ketika susah, Rasulullah memuji Allah. Ketika senang, Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika susah, Rasulullah ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika senang diberikan oleh Allah kesenangan, Rasulullah mengucapkan alhamdulillahilladzi tatimu bihis salihat. Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba saat ditimpa musibah dia memuji Allah. Rasulullah SAW sabda, "Idza qabadallahu walada 'abdi qala Allahu li malaikatihi qabadtum walada 'abdi qalu na'am. Qabadtum thamrata fuadi qalu na'am. Famadza qala 'abdi qalu hamidaka wastarja. Qala Allah ibnu li 'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi." Apabila Allah mewafatkan anak seorang hamba, maka Allah akan berfirman kepada malaikat pencabut nyawanya, "Kamu sudah mencabut nyawa anak hambaku." Kata malaikat itu, "Benar ya Allah. Kamu sudah mencabut buah hati hambaku." Kata malaikat itu, "Benar ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Apa yang diucapkan oleh hambaku saat anaknya meninggal dunia?" Malaikat itu berkata, "Ia memujimu ya Allah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka Allah berfirman, "Bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namai ia dengan rumah pujian." Lihat, saat anaknya meninggal, dipuji Allah, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan apa? Bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Maka puji Allah saat kita ditimpa kesusahan, puji Allah karena kesusahan itu kebaikan buat kita ya. Allah menimpakan musibah, Allah menimpakan segala sesuatu yang menyusahkan hidup kita, itu kebaikan. Rasulullah sabda, "Ma min musibatin tusibul mu'min syaukah fama fauqaha illa kaffarallahu biha khatayah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri ataupun yang lebih besar darinya, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosa dia. Digugurkan dosa-dosanya. Dalam satu ayat Muslim Rasul sabda, "Ma min musibatin tusibul mu'min min hazanin min wasabin wala nasabin wala hazanin wala hammin wala ghammin." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, baik lelah, capek, galau, gelisah, ya, sampai-sampai galau saja, Pak. Galaunya seorang mukmin itu menggugurkan apa? Dosa. Makanya ya akal Islam, puji Allah saat diberikan musibah, puji Allah. Ini kebaikan buat kita. Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita. Maka Allah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasakan kita selalu memuji Allah ya akhi. Ya, dan orang-orang yang selalu memuji Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu dan yakin bahwasanya Allah ilmunya lebih tinggi daripada ilmunya. Allah yang mengetahui segala sesuatu sementara ilmu kita ini hanyalah sedikit sekali dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari hadis ini berikutnya ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan akhi, wajibnya kita meyakini akan kebenaran firman Allah. Janji Allah, pertemuan dengan Allah. Kata beliau, qaulukal haq, firmanmu itu adalah al-haq, kebenaran. Dan memang firman-firman Allah semuanya benar. Semua yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an benar, tidak ada yang batil. Ini kasihan nih teman kita nih, nunutan terus. Akhi, antum wudu sana. Kata Rasulullah, qaulukal haq, firmanmu ya Allah al-haq, kebenaran.
Berarti semua yang Allah firmankan dalam Al-Quran hak. Yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW dalam hadisnya hak. Makanya Allah mengatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada padanya kebatilan dalam Al-Quran. Dari awal sampai akhir tidak ada yang batil. Iya. Semua yang Rasulullah ucapkan kebenaran. Karena ia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As dalam riwayat Tabrani, "Ya uktub fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa al-haq." Tulis semua yang aku ucapkan. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, semua firman-firmannya dan semua wahyunya itu kebenaran. Wajib kita yakini itu. Wa wa'dukal haq, dan janjimu benar ya Allah. Maka semua janji Allah pasti benar. Allah tidak pernah tidak menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah sekalipun mengingkari janji, tidak pernah. Maka semua yang Allah janjikan kepada Rasulnya terjadi tidak? Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh agar Allah berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Dan ternyata janji Allah benar. Ya. Bagaimana di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, demikian pula khalifah-khalifah setelahnya, Islam betul-betul luar biasa kekuasaannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan dengan berbagai janji. Allah menjanjikan ya dalam Fathu Makkah itu, dalam perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu Allah turunkan, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan dengan kemenangan yang sangat jelas. Allah mengatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah itu sebagai kemenangan. Dan ternyata benar, setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin Masya Allah ya sangat bebas berdakwah ke sana kemari. Rasulullah mengirimkan utusan ke raja-raja, ke kabilah-kabilah, sampai Islam tersebar kemana-mana. Kemenangan. Ya. Janji Allah semua benar. Maka yang Allah janjikan berupa surga dan neraka pasti benar. Waliqa'uka haq, dan pertemuan denganmu ya Allah pasti benar. Ya, kita pasti semua akan kembali kepada Allah dan bertemu dengan Allah nanti. Di padang mahsyar kita akan dihisab oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, "Laisa minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang pun dari kamu, kata Rasulullah, kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tanpa penerjemah antara Allah dengan kamu. Setiap kita akan diajak bicara oleh Allah, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan dengan Allah itu hak, benar. Di mana Allah akan memberikan ya hukuman yang adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wal jannatu haq, dan surga itu hak, wan naru haq, neraka juga hak. Wajib kita imani Pak akan adanya surga dan neraka. Dan bahwasanya surga itu sudah ada sekarang. Makanya Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, dan Rasulullah masuk ke dalam surga dan melihat surga. Rasul juga melihat api neraka, itu menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Iya. Surga itu Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan neraka itu Allah sediakan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah, orang yang memaksiati Allah. Surga itu adalah rahmat Allah, sedangkan neraka itu keadilan Allah. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun.
Tidak mungkin Allah mengadab dalam neraka tanpa dosa, nggak mungkin. Iya. Maka kita wajib beriman akan adanya surga. Wajib beriman akan adanya apa? Api neraka. Dan bagaimana kenikmatan-kenikmatan dalam surga yang luar biasa. Allah telah ceritakan. Bagaimana dahsyatnya api neraka juga Allah telah ceritakan dalam Al-Quran, juga diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Wassa'atu haq, dan hari kiamat pun hak, benar adanya. Faedah selanjutnya akhir dari hadis ini, bahwa wajib kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Karena tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kita ini hamba lemah, Pak. Kalau bukan Allah memberikan kepada kita kekuatan, kita nggak bisa. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepada Engkau aku menyerah. Menyerahkan diri dengan cara mentauhidkan Allah. Menyerahkan diri dengan cara siap diatur oleh Allah. Allahumma laka aslamtu, ya Allah aku Islam kepada Engkau. Islam itu dari kata aslama yuslimu, artinya menyerahkan. Al-istislam lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kita dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan semuanya. Hadis ini juga menunjukkan, akhi, pentingnya tawakal kepada Allah. Terutama di saat-saat kita lemah, saat tidur dan yang lainnya. Kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Karena kalau bukan karena bantuan dari Allah, kita nggak bisa. Makanya Rasulullah sabda, wa alaika tawakkaltu, dan kepada Engkau ya Allah aku tawakal. Bahkan akhi, kata Syekhul Islam Taimiyah, ya, sumber kekuatan seorang hamba itu terletak pada tawakalnya kepada Allah. Maka hamba yang paling kuat adalah yang paling bertawakal kepada Allah. Dan hamba yang paling lemah adalah yang bertawakal kepada selain Allah. Orang yang tawakalnya kepada jimat, Pak, hakikatnya itu dia menambah kelemahan dia. Makanya Nabi SAW ketika melihat seorang laki-laki, di tangannya ada wahinah, sejenis penangkal. Kata Rasulullah, ma hadhihi, apa ini? Kata orang ini, minal wahinah, sejenis penangkal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, inzi'ha, cabut. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena ini tidaklah menambah kamu kecuali apa? Kelemahan. Orang yang tawakal kepada selain Allah itu orang yang paling lemah, sudah. Iya. Kenapa? Karena dia bertawakal kepada sesuatu yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah itu orang yang paling kuat ya akhul Islam. Ya. Dia orang yang diberikan oleh Allah kekuatan hati dan jiwa. Orang yang bertawakal kepada Allah saat ibadah, Allah bantu ibadahnya. Orang yang bertawakal kepada Allah saat bekerja, Allah bantu pekerjaannya. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas hidupnya, Allah bantu dia. Makanya penting tawakal itu dalam ibadah kita tawakal, dalam bermuamalah kita tawakal. Kita mau safar bepergian jauh juga tawakal. Apapun dalam keadaan apapun kita tawakal, kita cari rezeki ya, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dipanggil adzan hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Artinya ketika kita sholat pun juga tawakal kepada Allah, supaya Allah bantu kita. Tapi kalau kita nggak tawakal sama Allah, hati kita bersandar kepada jenis penyandaran kepada makhluk, maka Allah tidak akan bantu kita. Lihat Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf di penjara di bawah tanah. Dan rupanya ada 2 orang yang dipenjara juga bersama Nabi Yusuf. Dan rupanya 2 orang ini bermimpi. Yang satu bermimpi ya memeras anggur, memeras arak.
Yang satu lagi bermimpi di kepalanya ada roti, kemudian rotinya dimakan oleh burung. Mereka minta, apa takwilnya hai Yusuf? Kata Nabi Yusuf, adapun kamu yang memeras arak, kamu akan bebas dan menjadi pelayan istana. Adapun kamu yang bermimpi, ya, di kepalamu ada apa? Roti lalu dimakan burung, kamu akan dipenggal. Lalu kemudian Allah mengatakan, qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbik. Lalu Nabi Yusuf berkatalah kepada orang yang Nabi Yusuf menduga bahwa dia akan selamat. Kalau kamu selamat nanti, jangan lupa ingatkan aku di sisi Tuhanmu. Ingatkan aku di sisi rajamu. Lihat Nabi Yusuf ada jenis bersandar kepada siapa? Kepada orang ini. Apa yang terjadi? Fa'ansahu syaitan. Maka setan pun membuat orang tersebut lupa untuk menyebutkan tentang Nabi Yusuf kepada tuannya. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka tinggallah Nabi Yusuf di dalam penjara bawah tanah beberapa tahun lamanya. Kata Imam Abu Ja'far At-Tabari, ini kelalaian Nabi Yusuf. Kalaulah beliau mintanya hanya kepada Allah, Allah pasti akan segera bebaskan dari penjara. Tapi ternyata orang ini, Nabi Yusuf ini ada jenis yang minta bantuan kepada orang, kepada manusia. Maka jangan sampai akal Islam, ya, tawakal kita jangan sampai ada jenis tawakal kita kepada orang lain. Terkadang kita saat senang ya tawakal kita kuat, Pak. Tapi saat kita susah, seringkali kita bersandar kepada orang, berharap bantuan orang. Itu yang paling susah akal Islam. Sehingga akhirnya hati kita ada jenis bertawakal kepada manusia. Maka kita berusaha, ya, saat senang kita tawakal kepada Allah, saat susah apalagi kita tawakal, serahkan semuanya kepada Allah sambil kita berusaha dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan itu yang susah, ya. Allah Rasulullah sabda, wa ilaika anabtu, dan aku kembali kepada engkau ya Allah. Karena memang seorang mukmin itu munib, selalu kembali kepada Allah, Pak. Yang namanya mukmin tidak lepas dari dosa, tapi setiap kali ia berdosa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW minta kepada Allah supaya menjadi seorang hamba yang awwah, munib, yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam doanya yang masyhur, Rabbi ij'alni laka syakiran, laka dzakiran, laka rahaban, laka mitwa'an, laka mukhbitan, ilaika awwahan muniba. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang bersyukur, yang selalu mengingat Engkau, yang senantiasa takut kepada Engkau, yang senantiasa taat kepada Engkau, dan senantiasa kembali kepada Engkau. Subhanallah. Doa yang sangat agung, ya akhwal Islam, azan ya Allah ya. Kemudian Nabi mengatakan, wabika khasamtu, dan dengan Engkau aku bersengketa, bertengkar. Seorang mukmin itu, Pak, mukhasamah itu artinya pertengkaran. Pertengkarannya bukan karena dirinya, bukan karena membela dirinya, atau membela organisasinya, atau membela apa? Ya, partainya, atau membela siapapun dak. Bertengkar dia hanya karena Allah dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu masalahnya sudah tidak mau menaati Allah. Karena kamu masalahnya sudah menentang agama Allah. Maka saya bertengkar dengan kamu, saya enggak masalah. Karena masalahnya kamu sudah sangat berani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dirinya dicaci, dihina, dia enggak marah, biasa aja. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau dirinya dicaci, dihina, tidak. Rasulullah marah itu kalau agamanya diinjak-injak.
Agama Allah sudah diinjak-injak, Rasulullah marah. Nah, inilah yang disebut dalam hadis ini, wabika khasamtu. Maka dengan engkau ya Allah aku mukhasamah, itu bertengkar. Ya. Wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau aku berhakim ya Allah. Artinya kita jadikan Allah satu-satunya hakim kita, Pak. Sebagaimana Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berselisih maka kembalikan kemana? Kepada Allah dan Rasul. Bukan kepada madhab masing-masing, bukan kepada pendapat masing-masing, tapi kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasul. Ya. Allah juga berfirman, fala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ridho enggak kita menjadikan Rasulullah sebagai hakim kita, Pak? Kalau kita ridho Rasulullah sebagai hakim kita, berarti semua keputusan Rasul harus kita terima, tidak, Pak? Harus kita terima dengan hati yang lega, Pak. Makanya Allah mengatakan di situ, la yu'minun, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai berhakim kepada engkau hai Muhammad dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak merasakan rasa berat untuk menerima keputusanmu. Haraja mimma qadait wa yusallimu taslima, dan mereka taslim dengan benar-benar taslim. Kita terkadang menerima keputusan Rasul dengan rasa berat, terpaksa, bukan dengan hati yang legowo, kata orang. Sementara ayat menyebutkan bahwa keimanan jadi sempurna kalau kita menerima keputusan Rasul itu dengan hati yang rela. Walaupun berat gak masalah. Karena yang menjadi keputusan Rasul itu yang paling baik. Maka ini namanya kita sudah berhakim kepada siapa? Kepada Allah. Karena kalau kita menaati Rasul, berhakim kepada Rasul, sama saja kita menaati Allah. Allah berfirman, "May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau ya Allah aku berhakim. Ya. Faghfirli, maka ampunilah dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, yang aku sembunyikan dan yang aku perlihatkan. Subhanallah. Kita minta ampun kepada Allah, karena sesungguhnya kita sangat butuh ampunan Allah. Iya. Makanya Rasulullah SAW hamba yang diistimewakan oleh Allah. Dalam hadis yang pernah kita bacakan ya, kaum mukminin nanti di hari kiamat di padang mahsyar mendatangi siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Terakhir kepada siapa? Nabi Muhammad. Dalam hadis itu kaum mukminin menyebutkan keistimewaan Nabi itu masing-masing. Nabi Adam apa keistimewaannya? Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah ciptakan engkau dengan tangannya sendiri. Dan Allah sudah mengajarkan segala nama pada engkau, hai Adam. Nabi Nuh, anta awwalur rusul, engkau rasul yang pertama. Nabi Ibrahim, engkau kekasih Allah. Nabi Musa, engkau kalimullah, engkau yang langsung diajak bicara oleh Allah. Nabi Isa, engkau kalimatullah, kalimat Allah yang Allah tiupkan pada Maryam. Kemudian ketika kepada Nabi Muhammad apa? Engkau hamba yang sudah diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Ternyata predikat tertinggi itu hamba yang diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Subhanallah. Maka ya, kita selalu minta ampun. Seorang mukmin tuh banyak minta ampun kepada Allah, Pak. Banyak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosa ya, akhi. Ya.
Kemudian Rasulullah SAW menutup hadis tersebut, anta ilahi, engkaulah ilahku. Ilah itu artinya sesembahan. La ilaha li ghairuk, tidak ada ilah untukku selain engkau. Inilah tauhid. Iya. Maka ini subhanallah Pak, doa yang luar biasa agung sekali. Yang berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa ini adalah doa murni, doa ibadah. Karena kan doa itu ada dua macam, ada doa masalah, minta. Ada doa ibadah berupa apa? Pujian. Nah, doa yang Nabi SAW sebutkan dalam ayat ini, dalam hadis ini, ya, semuanya pujian kepada Allah. Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya, qaulukal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha li ghairu. Maka hafalkan doa ini ya akhi. Ini doa yang luar biasa. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.